Dengan Iya. sedikitnya harta itu akan membuat kita nggak lama-lama nanti ditanyain di akhirat Betul. untuk tanggung jawab semua yang kita dititipin ke kita. Toh kalau semakin sedikit harta yang kita pegang ya kan nggak lama-lama. Itu yang aku ngomong sama istri aku juga. Ya pun semakin dikit yang kita pegang ya semakin sebentar kita ditanyain, nggak akan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia, siapa di antara kita yang terbaik amal perbuatannya. Solawat dan salam tercurah kepada junjungan kita yang mulia, utusan Tuhan yang terakhir, yang telah lebih dahulu mengorbankan harta dan dirinya di jalan Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 272. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sayangilah yang ada di muka bumi, niscaya yang ada di langit akan mengasihimu. Sebagai seorang muslim, berdakwah, menyampaikan, memberitakan kebenaran Islam, merupakan kewajiban yang telah dibebankan Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri setiap pribadi muslim, sebagai umat pilihan, pewaris para nabi. Hal ini seperti pelantikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat 110, maka dari itu dalam menjalankan kewajiban dakwah ini, perlu kiranya kita memperhatikan nasihat atau petunjuk yang diberikan oleh orang-orang tua atau guru-guru kita. Teman-teman yang sama-sama kita mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, nasihat yang terbaik adalah nasihat yang kita peroleh dari mereka yang sudah mendahului kita, menghadap keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan melihat pesan yang disampaikan Ko Stephen Indra Wibowo, seorang mualaf cerdas, yang juga merupakan seorang doktor dan pendiri Mualaf Center Indonesia, yang di akhir kehidupannya sangat berhikmat kepada agama dan kemanusiaan, mengorbankan waktu, harta dan dirinya untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Ko Stephen, semoga Allah merahmati beliau, diketahui memiliki prinsip hidup yang sama dengan sang istri tercinta, bahwa segala yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saat ini, pasti akan diambil kembali. Semua bergantung caranya, bisa dengan jalan yang baik melalui sedekah, bisa pula kembali ke sisi Allah dengan cara yang tidak diduga. Ditanya tentang alasan mengapa atau kenapa sampai kepikiran menjual semua asetnya, apalagi itu tidak sedikit ya, kurang lebihnya 12 miliar, kenapa tidak disimpan saja buat masa depan keturunannya kelak? Seperti apa jawaban Ko Steve? Lengkapnya coba kita saksikan dan perhatikan rekaman video berikut ini. Saran deh, kayak gimana sih ceritanya kok bisa kepikiran gitu sampai menjual semua aset, dan itu bukannya sedikit ya, kalau itu banyak banget, 11,8 miliar, kayak langsung kepikiran jebret gitu. It's only a number, right? Itu cuma angka kan? It is only a number, tapi buat itu kan udah bisa sebenarnya mikirin buat turunan sendiri dan lain-lain. Aku kasih analogi yang sederhana sih ya. Kayak handphone. Misalnya kasih pinjam ke aku nih. Iya kan? Ini pada saat harus dikembalikan nantinya
maaf, layarnya pecah, kotor, di tempat casnya ada nasinya, audionya nyala sebelah. Ya, coba bayangin ya. Ya kesel kan, tapi mau marah kan nggak bisa. Betul. 2 hari lagi tuh saya bilang, Mbak aku pinjam lagi. Ah, Kira-kira ngasih nggak? ya enggak sih kok. Iya kan, oke. Sama seperti semua ini kita kan dititipin sama Allah. Suatu saat akan diambil, baik dengan cara yang baik maupun Yang dengan cara yang bukan buruk, ah, dipaksa. iya dipaksa. Iya kan, kalau diambil dengan cara yang baik-baik ya kita sedekahkan. Tapi kalau memang harus dipaksa, ya ada aja ya, motor hilang, mobil hilang, gitu, Iya. handphone ketinggalan di negara orang lah, Betul. ya kan? Itu diambil secara paksa. Ini baru harta. Kalau udah keluarga, anak meninggal, ya kan? Itu kan bisa terjadi. Nah, aku cuman milih semua yang dititipin sama Allah ke aku balikan dengan cara yang baik, itu aja. Dijual, disedekahkan. Kita di Islam juga yakin dengan sedikitnya harta itu akan membuat kita nggak lama-lama nanti ditanyain di akhirat Betul. untuk tanggung jawab semua yang kita dititipin ke kita. Toh kalau semakin sedikit harta yang kita pegang ya kan nggak lama-lama. Itu yang aku ngomong sama istri aku juga. Ya bun, semakin dikit yang kita pegang ya semakin sebentar kita ditanyain, nggak akan lama-lama. Itu udah bilang sama istri anak. Udah sama istri, oke, setuju. Anak-anak sendiri gimana kok? Hah? Anak-anak sendiri langsung Anak-anak oke, manut support, atau gimana? support, bahkan mereka milihin warna spunbonnya. Maksudnya dulu tuh nggak umum ya warna pink ya, Iya. masker kayak gini. Akhirnya aku impor juga sih setengah kontainer warna pink. Dan dan itu ternyata aku pikir masker warna pink, oke ini aneh, mungkin cewek-cewek yang pakai, ternyata itu dipakai oleh mereka anak-anak yang maaf ya di masa karantina. Mereka harus ada di Wisma Atlet ya, dan pas mereka lihat pink mereka rebutan, dan itu benar-benar memotivasi mereka untuk sembuh gitu. Dan oke, kamu yang pilih ya kak ya. Dan itu akhirnya kepake, dan ya ini kerja sama keluarga lah ini. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih sudah menonton, selamat jalan positif, semoga Allah merahmatimu dengan surga Firdausnya, dan semoga juga video ini bermanfaat, dan dapat memotivasi kita semua, untuk berlomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.